Lukas 21 ayat 36. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Great is thy faithfulness, O God my Father. There is no shadow of turning with thee. Thou changest not, thy compassions, they fail not. As thou hast been, thou forever will be. Kita angkat bait yang kedua, Summer and Winter, Springtime and Harvest. Summer and winter and springtime and harvest, sun, moon, and stars in their courses above, join with all nature in manifold witness to thy great faithfulness, mercy and love. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Kita angkat bait yang ketiga, Pardon for sin and a peace that endureth. Pardon for sin and a peace that endureth. Thine own dear presence to cheer and to guard. Strength for today and bright hope for tomorrow. Blessings all mine with 10,000 beside. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Kebaktian kita pada hari ini berlangsung di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Dan menyertai saudara juga. Shalom teman-teman semuanya, apa kabarnya? Semoga kita semua sehat-sehat dan baik-baik pada hari ini. Kita bersyukur kita semua boleh berkumpul pada hari ini. Ada yang di Aula Kana, ada juga yang dari rumah, yang nonton dari Zoom. Kita bersyukur kita semua boleh mengadakan ibadah hybrid kembali ya teman-teman. Wah, seru banget nih kayaknya sel ya hari ini ya. Nah teman-teman, kita hari ini bakal mengangkat tema Prepare Him Room.
Hari ini kita akan belajar tentang kesetiaan Yohanes dalam mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Kita juga akan belajar mengenai pertobatan dalam hidupnya untuk benar-benar ambil peran menyambut kedatangan Kristus dalam hidup mereka. Mari teman-teman semua kita nyanyikan lagu Hai Mari Berhimpun. O come, all ye faithful, joyful, and triumphant. Oh come, all ye faithful, joyful and triumphant. Oh come ye to Bethlehem. Come and behold him, born the King of angels. Oh come, let us adore him. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him, Christ the Lord. Mari kita angkat pujian ini dalam versi bahasa Indonesia. Hai mari berhimpun dan bersukaria. Hai mari berhimpun dan bersukaria. Hai mari semua ke Bethlehem. Lihat yang lahir, Raja bala sorga, sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia, Sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Kita angkat bait yang ketiga. Terang yang ilahi, Allah yang sejati. Terang yang ilahi, Allah yang sejati, telah turun menjadi manusia. Allah sendiri dalam rupa insan, sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia, Sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Yakobus 5 ayat 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. teman-teman, banyak hal terjadi dalam hidup kita, terutama dalam seminggu ke belakang. Mungkin kita sedang dalam posisi suka maupun duka, dan tidak jarang kita menyakiti hati Tuhan. Mari teman-teman, hendaklah kita saling mengaku dosa kita dan saling mendoakan satu sama lain, supaya kita sama-sama sembuh. Karena doa orang-orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Teman-teman, saya ajak kita untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mari kita akui segala dosa kita dan mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas pengampunan yang Kau berikan. Kiranya Engkau yang senantiasa memimpin hidup kami. Kami serahkan ibadah hari ini ke dalam tangan-Mu, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Mari teman-teman kita bangkit berdiri, kita dengarkan berita anugerah kita pada hari ini yang diambil dari Yeremia 33 ayat 8. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku. Dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku. Mari kita siapkan hati kita menyambut firman Tuhan.
Kita nyanyikan Let There Be Light. There's no darkness in your eyes. There's no question in your mind, God Almighty, God of mercy. There's no hiding from your face. There's no striving in your grace, God of mercy, God Almighty. Let there be light. Open the eyes of the blind. Purify our hearts in your fire. Breathe in us, we pray. Jesus, have your way. There's no border in your love, no division in your heart, God of heaven, God of freedom. There's no taking back the cross, no regret in what it cost, God of freedom, God of heaven. Let there be light. Open the eyes of the blind. Purify our hearts in your fire. Breathe in us, we pray. Let there be light. Open our eyes to your heart. Desperate just to know who you are. Shine in us, we pray. Jesus, have your way. Good news and grace in the poor, comfort for all those who mourn, for the broken-hearted. We sing louder. Release from prison and shame, oppression turned into praise for every captive. Sing louder, restoring sight to the blind, breaking the curse of the night for all in darkness. Sing louder, proclaiming freedom for all. This is the day of the Lord, beauty for ashes. Let there be light. Open the eyes of the blind. Purify our hearts in your fire. Breathe in us, we pray. Let there be light. Open our eyes to your heart. Desperate just to know who you are. Shine in us, we pray. Jesus, have your way. Baik rekan-rekan yang terkasih, sebelum bersama-sama kita merenungkan firman Tuhan, kita bersatu hati, kita berdoa. Mari kita berdoa. Sungguh ya Tuhan,
tak terbatas kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Kami ada sampai pada saat ini hanya karena kasih dan karunia-Mu atas kami. Kami bersyukur untuk setiap kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami bersama-sama bersatu hati untuk merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan yang memberkati setiap kami. Curahkanlah Roh Kudus-Mu atas kami, mampukanlah kami untuk dapat memahami setiap kebenaran firman-Mu, terlebih melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab kami siap untuk mendengarkan. Amin. Mari rekan-rekan terkasih, kita bersama-sama membuka Alkitab kita. Lukas 3 ayat 1 sampai dengan 6. Lukas 3 ayat 1 sampai dengan 6, demikian. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya, raja wilayah Iturea dan Trakonitis, dan Lisanias, raja wilayah Abilene. Pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes anak Zakaria di padang gurun. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan. Dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Berbahagialah setiap kita yang mendengar dan memelihara dalam kehidupan hari lepas hari. Maranatha. Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Baik teman-teman yang hari ini datang onsite di sini maupun teman-teman yang berada di Zoom ataupun di YouTube, selamat pagi semuanya. Ini hari perdana ya rekan-rekan ya, kita beribadah secara hybrid. Jadi ada teman-teman yang hadir di sini di Aula Kana, juga ada teman-teman yang mengikuti secara online di rumah masing-masing. Bersyukur hari ini kita bisa bertemu bersama, meskipun belum dalam keadaan yang stabil, yang baik-baik saja gitu ya teman-teman. Tapi kita bersyukur hari ini bisa bertemu bersama. Kita berharap semoga ke depan rekan-rekan semuanya, kita bangsa Indonesia ini cepat pulih, kita bisa berkumpul bersama dan juga beribadah bersama. Kita sama-sama mendoakan bagi keadaan bangsa Indonesia. Beberapa hari ini teman-teman, kita beberapa minggu kita sudah memasuki minggu Advent gitu ya rekan-rekan. Kalau rekan-rekan lihat di sebelah kiri dari saya sudah menyala lilin Advent. Nah, lilin Advent yang kedua. Dan tema kita rekan-rekan untuk ibadah di minggu Advent yang kedua ini adalah prepare hymn room. Ya mungkin saya nutupin gak teman-teman? Ya,
Hari ini tema kita adalah Prepare Hymn Room. Minggu kemarin kita memasuki minggu Advent yang pertama. Minggu hari ini kita memasuki minggu Advent yang kedua. Nah, minggu Advent rekan-rekan ini menjadi tanda, boleh selanjutnya. Minggu Advent ini rekan-rekan menjadi tanda bagi kita. Ada dua hal yang kita lihat ya di minggu Advent ini. Yang pertama adalah minggu Advent yang pertama ini adalah masa penantian dengan penuh sukacita akan kelahiran Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat di tengah-tengah dunia. Lalu masa Advent yang kedua, ini menjadi masa penantian bagi kita semuanya. Masa penantian kedatangan Tuhan Yesus Kristus kedua kalinya. Nah, jadi berbicara tentang Advent ada dua hal yang kita bersama-sama bahas. Kita menantikan kelahiran Tuhan Yesus Kristus ribuan tahun yang lalu. Lalu kita juga menantikan pada saat ini kedatangan Tuhan untuk kedua kalinya. Rekan-rekan yang terkasih, berbicara mengenai prepare atau mempersiapkan, menyiapkan. Nah, rasanya tidak asing bagi kita semuanya ketika berbicara tentang prepare atau berbicara tentang menyiapkan. Tidak asing di dalam kehidupan kita pada masa ini. Kita pasti akan banyak prepare terlebih dahulu sebelum kita melakukan atau sebelum kita memulai berbagai kegiatan. Nah, misalnya saja teman-teman yang saat ini SMA setahu saya sedang menjalani ujian akhir sekolah gitu ya. Kalau sekarang apa ya namanya? Masih ujian akhir sekolah kah atau ada istilah-istilah lain yang terbaru gitu? Mengikuti ujian, biasanya teman-teman yang SMA itu akan prepare terlebih dahulu. Jadi membuka kembali pembelajaran, kemudian belajar lagi supaya nanti bisa melakukan atau mengerjakan setiap tugas-tugas di ujian. Begitupun dengan teman-teman juga yang kuliah. Lalu teman-teman di sini yang sudah pada kerja, tidak diragukan, biasanya kalau teman-teman yang udah pada kerja, akan ada presentasi sebuah proyek gitu ya di depan orang banyak. Yang biasa dilakukan apa? Prepare terlebih dahulu. Atau kita mempersiapkan diri untuk berbicara di depan banyak orang, pasti yang kita lakukan apa? Prepare terlebih dahulu. Kita mempersiapkan terlebih dahulu. Nah, contoh kecilnya yang sederhana, mungkin teman-teman yang hari ini bertugas untuk ibadah, juga prepare terlebih dahulu, rekan-rekan. Biasanya ketika kita sudah prepare, biasanya rekan-rekan ya, segala sesuatu yang telah dipersiapkan, segala sesuatu yang sudah di-prepare dengan baik, maka hasilnya pun bisa lebih baik. Walaupun tidak menutup kemungkinan akan ada kendala-kendala kecil ataupun hal-hal di luar perkiraan yang terjadi. Namun mayoritasnya biasanya apa yang telah dipersiapkan dengan baik, hasilnya bisa lebih maksimal jika dibandingkan tidak ada persiapan sama sekali. Konon rekan-rekan, salah satu kunci keberhasilan atau kesuksesan itu terletak pada persiapannya. Rekan-rekan yang terkasih, ternyata kehadiran Tuhan Yesus Kristus di tengah dunia ini itu tidak serta-merta Tuhan yang menjadi manusia itu tidak serta-merta datang begitu saja ke tengah dunia ini. Allah telah mengutus hambanya yakni Yohanes Pembaptis untuk mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan. Jadi dipersiapkan kehadiran Tuhan Yesus Kristus di tengah dunia ini. Allah sudah merancang, bahkan sudah bernubuat. Kalau tadi di Yesaya yang kita baca, sudah bernubuat bahwa Yohanes Pembaptis ini yang akan membuka jalan bagi kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Dan Yohanes Pembaptis rekan-rekan yang akan jadi tokoh dalam renungan kita pada hari ini di Advent kedua ini.
Siapa Yohanes Pembaptis itu? Yohanes Pembaptis adalah anak dari Elisabet dan juga Zakaria, sanak saudara dari Maria dan Yusuf. Berarti orang tua dari Tuhan Yesus. Kemunculan Yohanes Pembaptis di depan banyak orang, rekan-rekan, ini membuat banyak orang terkagum-kagum, membuat banyak orang terkejut. Nah, mengapa? Ada dua. Yang pertama adalah gaya pakaian Yohanes Pembaptis ini nyentrik. Jadi bajunya dari kulit unta, kemudian makanannya belalang serta madu hutan. Tinggalnya juga di padang gurun. Lalu yang kedua, gaya bicaranya itu keras di dalam berseru-seru, menyiapkan jalan bagi Tuhan. Nah, jadi kehadiran Yohanes Pembaptis ini membuat banyak orang terkagum-kagum dan juga terkejut. Gayanya nyentrik ya, mungkin gak beda daripada yang lainnya. Kemudian gaya bicaranya yang keras. Jadi kan orang penasaran, ini siapa sebetulnya? Apakah ini benar-benar, apakah dia ini Mesias? Apa dia ini nabi? Banyak orang yang kemudian berpikir, menyangka bahwa Yohanes Pembaptis ini adalah Mesias yang dinubuatkan pada masa dulu. Tapi kemudian Yohanes Pembaptis, ini yang jadi pelajaran buat kita semua rekan-rekan. Yohanes Pembaptis ini penuh dengan kerendahan hati. Dia tidak kemudian mengatakan dia mengatakan diri dia yang sebenarnya. Ketika banyak orang yang kagum, ketika banyak orang yang terkejut melihat dia, bahkan mengatakan apa dia ini Mesias ya. Kok gaya bicaranya keras sekali, berani sekali. Tapi dia menyatakan bahwa saya bukan Mesias, saya hanyalah suara yang berseru-seru di padang gurun untuk mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan. Lalu apa yang disampaikan serta dilakukan Yohanes dalam mempersiapkan jalan bagi Tuhan? Yohanes meminta kepada orang-orang untuk bertobat dan dibaptis. Maka Allah akan mengampuni dosamu. Kita lihat di ayat ketiga ya teman-teman. Lukas 3 ayat yang ketiga dikatakan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Yohanes Pembaptis ini sebetulnya nggak jauh beda sama nabi-nabi yang terdahulu yang menyerukan berita pertobatan. Tapi di sini ada yang menarik rekan-rekan. Yohanes Pembaptis mengangkat tentang baptisan. Jadi selain bertobat juga perlu dibaptis. Bertobat itu seperti apa? Ketika berbicara bertobat kayaknya kita bukan bahasa yang asing lagi buat kita semua. Bertobat ya berarti hidup yang sesat, berbaliklah ke jalan yang benar. Bertobat berarti meninggalkan kehidupan yang lama, yang penuh dengan dosa, kemudian jadi pengikut Allah. Mengikuti teladan Allah di dalam kehidupan sehari-hari. Mengapa Yohanes Pembaptis menyerukan berita pertobatan? Nah, kita lihat konteks pada masa itu, rekan-rekan. Jadi konteks kehidupan pada masa dulu, ada tuan-tuan tanah atau petinggi-petinggi itu yang saling berkonflik satu dengan yang lain, merebut kekayaan. Pokoknya saling sikut satu dengan yang lain, yang penting apa yang dia mau itu dia dapatkan. Merebut kekayaan. Kemudian kehidupan para pemungut cukai, mereka menarik pajak itu tidak sesuai aturan. Halhasil apa? Mereka memeras pemungut cukai ini, melipat gandakan, sehingga banyak orang yang semakin miskin. Makanya pada saat itu para pemungut cukai banyak banget dibenci sama orang-orang. Karena ya harusnya misalkan
ngambil pajak 100.000, dia lipat gandakan jadi 200, 300.000 kalau sekarang ya, uang sekarang, rupiah sekarang. Gimana nggak rakyat pada masa itu semakin miskin, mereka semakin diperas. Itu yang dilakukan oleh para pemungut cukai. Lalu yang ketiga, rekan-rekan, ada di Matius 3 ayat 7. Nah, ternyata ini juga mau mengingatkan kepada orang-orang Farisi dan juga para imam yang disebut Saduki. Saduki itu berasal dari nama seorang imam, yakni Imam Zadok. Jadi namanya itu dipinjam menjadi golongan nama para imam. Makanya dipanggillah Saduki. Kumpulan para imam berasal dari dulu Zadok gitu ya teman-teman, mengambil nama seorang imam. Para imam ini bersekongkol dengan para pedagang di bait Allah untuk menaikkan harga hewan untuk kurban berkali-kali lipat. Rekan-rekan ingat peristiwa Tuhan Yesus marah di bait Allah? Pasti kita sering ya, apalagi kalau kita sekolah minggu cerita seperti itu, atau teman-teman juga pasti pernah membaca ketika Tuhan Yesus marah di bait Allah, itu ada latar belakangnya. Tidak serta-merta Tuhan kemudian datang, dia mengobrak-ngabrik dagangan, dia marah, teman-teman, tidak seperti itu. Ternyata para imam, para pedagang, mereka bersekongkol. Jadi kalau dulu masih ada hewan kurban untuk bakaran, setiap orang jemaat gitu ya, masing-masing dari rumah membawa hewan kurban masing-masing. Ketika sampai di bait Allah, apa yang imam lakukan? Mereka mengatakan hewan ini enggak layak. Hewan ini cacat. Kalau begitu beli aja hewannya yang baru di pedagang yang ada di luar. Dan ternyata harganya udah dinaikin. Harganya udah dilipat gandakan. Jadi itu yang membuat Tuhan Yesus marah. Justru para imam dengan jubah keagamaan, dengan kedok keagamaan, justru mereka memakai kesempatan itu untuk menipu sesamanya sendiri. Jadi ini teman-teman, konteks pada masa kehidupan yang dulu, mengapa Yohanes Pembaptis kemudian menyerukan berita pertobatan. Yohanes Pembaptis hadir, dia berseru, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis. Bertobatlah, perbaharui hidupmu. Baliklah dari kehidupan yang sesat menjadi kehidupan yang benar. Dan berilah dirimu untuk dibaptis. Yohanes Pembaptis membawa gerakan pertobatan dengan simbol baptisan sebagai tanda pertobatan tersebut. Lalu pertanyaannya, mengapa perlu dibaptis? Bukankah bertobat aja sudah cukup? Mengapa Yohanes Pembaptis membawa gerakan pertobatan dan juga ada simbol baptisan? Nah, kita melihat rekan-rekan apa sebetulnya makna baptisan. Baptisan itu artinya baptizo, yang mengandung arti mencuci, membersihkan. Jadi rekan-rekan, ketika kita dibaptis, kita dipercik oleh air, itu sebagai sebuah simbol bahwa kita dicuci, bahwa kita dibersihkan dari segala dosa-dosa kita masuk dalam persekutuan bersama Allah, Bapa dan Roh Kudus. Jadi Yohanes Pembaptis ini menyerukan para tuan tanah, petinggi-petinggi, pemungut cukai, orang-orang Saduki, imam-imam, kemudian orang-orang banyak yang sudah hidupnya sesat, yang sudah hidupnya tidak baik, untuk bertobat dan memberi diri mereka dibaptis sebagai simbol dari pertobatan itu. Mereka harus mempersiapkan diri dengan baik
dengan tidak bercacat cela, hidup di dalam kekudusan, dan juga hidup dalam penyesalan dan juga pertobatan. Jadi tugas Yohanes Pembaptis ini berat sekali. Dia membuka jalan, yang artinya mempersiapkan jalan bagaimana orang-orang yang hidupnya sudah sesat, hidupnya sudah berbalik dari Allah, untuk mereka mempersiapkan hati mereka hidup di dalam pertobatan. Jadi menantikan kedatangan Mesias dengan sebuah pembaharuan hidup. Pertobatan. Rekan-rekan yang terkasih, dalam 4 minggu ini sampai dengan 19 Desember, kita bersama-sama merayakan masa Advent. Bukan hanya merayakan, kita pun harus menghayati masa Advent ini. Di dalam minggu Advent, terutama di dalam minggu Advent yang kedua ini, kita diingatkan untuk menantikan Tuhan dengan memilih untuk bertobat. Ini pesan Advent yang kedua. Kita menantikan Tuhan datang kedua kalinya dengan sebuah pembaharuan hidup. Dengan sebuah pertobatan. Bertobat itu kita berani menyadari setiap kekurangan dan kesalahan diri kita. Dimulai dari situ terlebih dahulu. Kita menyadari kekurangan kita menyadari kesalahan kita, kemudian kita menanamkan niat dan juga tindakan untuk memperbaharui segala sikap hidup kita. Jangan hanya cuma niat, saya niat mau bertobat, saya niat mau berubah, tapi nggak ada tindakan, percuma. Harus berjalan beriringan niat kita dan juga tindakan kita yang kita lakukan. Jangan hanya bertobat, teman-teman, mengaku dosa ketika di hari Minggu aja. Hari Minggu ada pengakuan dosa, kita mengaku dosa kita, keluar dari gedung gereja. Jangankan keluar dari gedung gereja, keluar dari ruangan ini udah bergosip. Keluar dari ruangan ini, iya, masa sih itu gini. Ya, udah segala macam. Baru keluar dari ruangan. Ya nggak apa-apa lah, nanti minggu depan ada pengakuan dosa, kita ngaku dosa lagi sama Tuhan. Hati-hati. Walaupun saya juga menyadari saya belum sempurna. Namanya kita manusia penuh kerapuhan. Ada masanya kita jatuh, berdosa lagi, tapi ketika kita jatuh di dalam dosa, jangan kemudian ya udahlah saya ceburin diri aja sekalian. Jangan. Ketika kita menyadari kita rapuh, kita fana, yang pasti bisa jatuh di dalam dosa, sadari itu. Bangkit kembali, angkat tubuh kita lagi, sadari bahwa ini salah. Saya harus melakukan pembaharuan hidup hari lepas hari. Rekan-rekan yang terkasih, sebagai penutup ada 2 hal yang bersama-sama mau kita ingatkan, mau kita refleksikan di dalam hati kita masing-masing mengenai masa-masa Advent. Yang pertama, hiduplah di dalam pertobatan. Telisik diri kita, kehidupan kita, apakah kita sudah hidup berkenan sesuai dengan yang Tuhan mau. Atau justru kita masih mangkir dari panggilan hidup kita sebagai seorang Kristen. Nah, yang pertama teman-teman, saat ini era digital, dulu biasanya mulutmu harimaumu, sekarang jarimu juga harimaumu. Nah, di era-era digital pada saat ini, kita mulai perbaharui diri kita. Yang tadinya kita banyak mendebarkan hate comment, mulailah ubah menjadi love comment. Teman-teman di sini pada punya akun 2, fake akun gitu nggak? Ada nggak? Biasanya nih anak-anak muda itu kan bikin fake akun, saya sih nggak punya. Tujuannya apa biasanya bikin fake akun ini? Menebar hate comment, ya, di sosial media, di Instagram banyaknya, atau di sosial media yang lainnya. Kemudian pakai akun bodong, pakai akun palsu dengan tujuan apa? Supaya saya nggak ketahuan. Nah, rekan-rekan, mari bersama-sama kita berhati-hati.
Jangan sampai kita menebar berita-berita hate comment, berita-berita kebohongan, kita mencaci maki orang-orang melalui jari kita ini. Yang setiap hari pasti kita gunakan untuk megang handphone. Setiap hari kita gunakan untuk mengetik laptop. Mulai ubah hate comment menjadi love comment. Kita apresiasi apa yang baik dari teman kita. Memberikan penghargaan, rekan-rekan, itu berarti kita memberi ruang bagi orang lain untuk improve diri mereka lebih baik. Jadi ketika kita mengapresiasi orang lain, kita membuka sebuah ruang untuk orang lain ini bisa improvisasi lebih baik lagi. Contoh kecil, kita kasih penghargaan buat teman-teman yang hari ini bertugas ya di dalam ibadah. Mereka latihan mempersiapkan semuanya dengan baik. Daripada kita sibuk mengkritik kurang ini, kurang itu, lebih baik kita menghargai mereka. Usaha dan kerja keras yang sudah dilakukan oleh mereka. Lalu yang kedua, kita ubah diri kita. Yang biasanya kita sibuk memikirkan diri sendiri, mulailah peduli dengan orang lain. Mulailah berkarya bagi sesama kita. Membagikan hospitalitas dan juga keramah tamahan bagi orang lain. Jangan hanya sibuk memikirkan dunia kita sendiri. Ada orang di luar sana. Menanti Tuhan dengan aktif berarti kita berkarya bagi sesama. Lalu yang ketiga, kita yang membenci, kita yang dendam kepada orang lain, bukalah hati kita untuk memaafkan. Tetap miliki kesetiaan, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Setiap orang beriman terus-menerus perlu hidup dalam sikap pertobatan dan pembaharuan diri, agar integritas diri selalu terjaga dengan baik dan selalu berkenan di hadapan Tuhan dan sesama. Lalu yang kedua, berani menyatakan kebenaran. Kita mesti berperan seperti Yohanes Pembaptis yang berani menyatakan kebenaran dan berani menyatakan kekeliruan. Jadilah kita suara-suara di padang gurun yang mengenyahkan kegelapan dan menyerukan kepada sesama untuk kembali ke jalan yang benar sesuai dengan jalan yang Tuhan kehendaki. Jadi mari kita hidup dalam perdobatan dan mari kita bersama-sama berani menyatakan kebenaran yang daripada Tuhan. Di masa raya Advent ini, rekan-rekan, mari bersama-sama kita prepare, mempersiapkan diri kita dengan hidup dalam kesungguhan pertobatan dan menyatakan kebenaran sampai pada Tuhan datang kedua kalinya. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Saat hening buat kita. Jemaat muda yang hadir di ruangan ini dan juga yang di rumah melalui media online, mari kita semua bangkit berdiri. Marilah kita semua bersama dengan umat Tuhan dari segala abad dan tempat mengakui iman percaya kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang demikian bunyinya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang
untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari rekan-rekan kita bersatu di dalam doa syafaat, kita berdoa. 2 lilin Advent telah menyala, menandakan ada pengharapan dan juga ada cinta kasih yang boleh kami rasakan di dalam kehidupan kami. Kami menantikan kelahiran-Mu yang sudah ribuan tahun yang lalu. Namun kami bersuka cita kembali, mengingat kembali kelahiran-Mu. Namun kami pun menanti kedatangan-Mu untuk kedua kalinya di tengah dunia ini. Ajarlah kami ya Tuhan, sebagai anak-anak muda, untuk bersama-sama menyiapkan diri kami, menyiapkan hati kami, menantikan kedatangan-Mu untuk kedua kalinya. Ajar kami untuk tidak menanti dengan pasif, melainkan kami mau menanti dengan aktif, hidup di dalam pertobatan, pembaharuan diri secara terus-menerus, dan juga kami berani untuk menyatakan setiap kebenaran Tuhan. Ajar kami ya Tuhan untuk mempersiapkan seluruh kehidupan kami menanti kedatangan-Mu kembali. Ajar kami untuk tidak menyia-nyiakan anugerah kehidupan yang sudah Tuhan berikan di dalam hidup kami. Kami menyadari kelemahan kami, kerapuhan kami. Namun kami percaya ketika Tuhan bersama dengan kami akan terus dimampukan untuk mengalami pembaharuan hidup hari lepas hari. Untuk itu kami memohon dan menyerahkan kepadamu setiap kehidupan kami. Tuhan, pada saat ini kami juga mau berdoa untuk bangsa Indonesia. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, kami berdoa Tuhan kiranya Engkau yang memberikan pemulihan. Berkati setiap proses distribusi vaksin yang masih terus dilakukan, kiranya semua orang dapat mendapatkan vaksin. Dan juga kami berdoa untuk pemerintah negeri kami, berikan kepada mereka hikmat dan kebijaksanaan di dalam memimpin bangsa Indonesia. Agar apa yang menjadi keputusan mereka berasal daripada-Mu saja dan dapat mensejahterakan rakyat Indonesia. Kami berdoa. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk gereja kami GKI Gading Serpong bersama dengan komisi-komisi, terkhusus komisi Youth Teens dan juga komisi Dewasa Muda di dalam Youth Ministry ini. Kami berdoa kepada-Mu ya Tuhan, di tengah keterbatasan kami pada saat ini kami berdoa kiranya apa yang menjadi program pelayanan kami, apa yang menjadi usaha kami untuk melakukan kegiatan-kegiatan gerejawi, Tuhan yang memampukan setiap kami, Tuhan yang memperlengkapi setiap kami. Kiranya apa yang boleh bersama kami kerjakan, program, rancangan program dan juga program-program rutin yang kami lakukan, semua dapat menumbuhkan iman setiap kami di Komisi Youth Teens dan juga Komisi Dewasa Muda. Kami pun dapat memuliakan Tuhan dalam setiap kegiatan dan program yang bersama-sama kami laksanakan. Kami berdoa kiranya Tuhan yang memperlengkapi dan memampukan setiap kami. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk pergumulan kami masing-masing di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, relasi kami bersama dengan rekan-rekan ataupun studi kami. Kami berdoa kepada-Mu ya Tuhan untuk setiap pergumulan-pergumulan yang kami rasakan. Engkau yang Maha mengetahui apa yang menjadi pergumulan kami. Dan kami pun percaya bahwa kami tidak berjalan sendirian. Kami percaya bahwa Tuhan bersama dengan kami, Tuhan beserta dengan kami.
yang menolong kami untuk dapat menghadapi setiap pergumulan yang kami rasakan. Kiranya ya Tuhan, Engkau yang maha mendengar setiap pergumulan kami. Engkau yang juga menguatkan kami, Engkau juga yang memberikan ketenangan di dalam hati kami. Kami berserah kepadamu saja ya Tuhan. Dan kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan penyertaan-Mu. Kiranya Tuhan yang senantiasa terus berjalan bersama dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ayat persembahan kita pada pagi hari ini kita ambil dari 2 Korintus 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Ya mari teman-teman semua kita persembahkan apa yang terbaik yang ada pada kita dengan melakukan bank transfer ataupun dengan scan QR Code yang tertera di layar. Mari kita semua angkat pujian, sekarang beri syukur. Sekarang beri syukur, hai hati mulut tangan, sempurna dan besar, segala karya Tuhan. Kita angkat bait yang pertama lagi, sekarang beri syukur, hai hati mulut tangan. Sekarang beri syukur, hai hati mulut tangan, sempurna dan besar, segala karya Tuhan, diberinya kita pun anugerah dan berkat yang tak terbilang terus, semula dan tetap. Kita angkat bait yang kedua, yang maha mulia memberikan sukacita. Yang maha mulia memberikan sukacita, damai sejahtera di dalam hidup kita, kasih-Nya tak terperi, mengasuh anak-Nya, tolongan-Nya besar seluas dunia. Mari kita masuk dalam doa. Bapak surga, kami bersyukur Tuhan, kami boleh diingatkan lagi dalam firman-Mu Tuhan, agar kami boleh hidup dalam pertobatan. Biarlah kami menjadi anak-anak yang berkarakter Kristiani. Terima kasih Tuhan, biarlah pada hari ini Tuhan, kami juga boleh belajar. Bila kami memberikan sedikit persembahan Tuhan, bukan hanya dalam persembahan berupa materi, tapi biarlah kami boleh mempersembahkan hidup kami seutuhnya untuk-Mu Tuhan. Ya Bapak, kira Kamu tolong Tuhan setiap persembahan yang sudah diberikan, agar rekan-rekan yang mengelola boleh mengelola dengan baik. Biarlah dana ini boleh dipergunakan untuk kemuliaan-Mu saja Bapak. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Boleh sampai di hampir penghujung ibadah kita pada hari ini.
Hari ini kita udah belajar apa aja nih, Mes? Bener banget, wah nggak terasa ya udah sampai di penghujung ibadah. Hari ini kita udah belajar banyak dari Yohanes Pembaptis yang berseru mempersiapkan jalan bagi Tuhan Yesus. Dan kita punya beberapa pesan Advent. Yang pertama adalah hiduplah dalam pertobatan dan berani menyatakan kebenaran. Nah ngomong-ngomong Sel, 2 minggu lagi ada apa sih? Kayaknya ada yang seru banget deh. Ya, sebentar lagi kita akan merayakan ibadah Natal bersama-sama ya dengan Youth Ministry GKI Gading Serpong di tanggal 19 Desember nanti. Wah seru banget nih. Buat teman-teman, kita sebenarnya ada pengumuman, kita mengadakan lomba content creating competition. Dan kita akan extend lombanya sampai besok hari, tanggal 6 Desember 2021. Jadi buat teman-teman yang belum daftar, jangan lupa untuk ikutan, kita akan asik-asikan bareng dan kita akan merayakan Natal bareng. Nah, dua minggu lagi ini kan ada ibadah Natal ya Sel ya? Ada Yes. infonya nggak sih? Katanya bakal ada Ya, RSVP. betul banget. Nah, ini teman-teman nanti bisa cek lagi di grupnya masing-masing. Udah ada link RSVP untuk ibadah Natal buat mungkin teman-teman yang ada di sini ataupun teman-teman yang ada di rumah yang belum daftar, segera daftar ya karena tempatnya terbatas. Wah seru banget ya, jadi jangan sampai kelewatan ya teman-teman ya. Oke, untuk menutup ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita angkat pujian Prepare Hymn Room. Oh, behold, the mystery now unfolds. See the star shine on the Virgin foretold. Angels sing and light up the sky. Hope rings out in a newborn's cry. Swing wide, you ancient gates, for Christ is born today. Prepare Him room, prepare Him room. Let the King of glory enter in. God with us, the promise has come to be. Is the one the prophets were longing to see. In the dark there's a blazing light, to the hungry the words of life. His kingdom now is near, for those with ears to hear. Prepare Him room, prepare Him room. Let the King of glory enter in. Prepare Him room, prepare Him room. Let the King of glory enter in. Oh, our hearts as busy as Bethlehem, hear Him now. Don't say there's no room in thee. Through the cradle, cross, and grave, see the love of God displayed. Now He's risen and He reigns. Praise the name of our name. Prepare Him room, prepare Him room. Let the King of glory enter in. Prepare Him room, prepare Him room. Let the King of glory enter in. Let the King of glory enter in.
Rekan-rekan yang terkasih, kini mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Kini terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi damai sejahtera. Maranatha. Maranatha, 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 amin. Maranatha, 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 amin. Maranatha, 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 amin. Maranatha, 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 amin. Silakan teman-teman untuk duduk kembali dan bersaat teduh. Ya, selamat hari Minggu teman-teman semua. Terima kasih untuk semua yang sudah hadir pada saat ini di Aula Kana untuk beribadah hybrid bersama-sama. Happy Sunday semuanya. Happy Sunday.